Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sempurna yang senantiasa memberikan kepada kita segala nikmatnya. Ialah Tuhan yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih. Ialah Tuhan yang Maha Penyayang tak pernah pilih sayang. Ialah Tuhan yang Maha Pencipta yang senantiasa memberikan kepada kita yang dicintainya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentangkan sejarah-sejarah kebenaran. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok saya karena telah berpartisipasi untuk menyelesaikan tugas ini. Baik, adapun teman-teman kelompok saya yaitu yang pertama ada Renggi Karendra, ada Kian Fauzi Akila, Imi Wardana, Irfan Wahyudi Pratama, Nur Anissa, Dia Anugrah Yunarsi, Erjinanto, Nur Aziza, Astriani Mentari Anas. Baik, demi mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pembaca materi pertama. Dengan hormat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek penting yang harus diperhatikan di lingkungan kerja. Setiap tahunnya, ribuan kecelakaan kerja dan penyakit terkait kerja terjadi di berbagai sektor industri. Kecelakaan dan penyakit tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan dan berpotensi merusak reputasi perusahaan. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, analisis risiko dan pengendalian menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Analisis risiko membantu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja. Sementara pengendalian risiko merupakan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembaca materi kedua. Dengan hormat, saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu definisi analisis risiko. Risiko dalam ketiga merujuk pada potensi terjadinya kecelakaan kerja, cedera atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Risiko ini melibatkan ancaman terhadap kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja serta dapat berdampak pada produktivitas dan efisiensi perusahaan. Tujuan utama dari manajemen risiko dalam K3 adalah mengurangi risiko menjadi tingkat yang dapat diterima, melindungi kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar K3 yang berlaku. Dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi tenaga kerja. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembaca materi ketiga. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko dalam lingkungan kerja. Yang pertama itu faktor fisik. Faktor fisik, risiko fisik melibatkan paparan tenaga kerja terhadap elemen-elemen fisik yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Contohnya, faktor fisik meliputi kebisingan, getaran, suhu ekstrim seperti panas atau dingin, radiasi, pencahayaan yang tidak memadai, dan bahaya mekanis seperti mesin bergerak. Yang kedua itu risiko kimia. Risiko kimia terkait dengan paparan tenaga kerja terhadap zat-zat kimia yang berpotensi berbahaya. Ini meliputi zat beracun, bahan kimia korosif, bahan kimia reaktif, dan zat karsiogenik. Paparan yang tidak terkontrol terhadap zat kimia ini dapat menyebabkan keracunan, iritasi kulit, atau saluran pernapasan dan efek jangka panjang seperti penyakit organik. Yang ketiga itu faktor fisik. Risiko biologis, faktor biologis. Risiko biologis melibatkan paparan tenaga kerja terhadap agen-agen biologis seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit.
Faktor ini sering ditemukan di sektor layanan kesehatan, laboratorium, dan industri pangan. Paparan yang tidak terkontrol terhadap agen-agen biologis ini dapat menyebabkan infeksi dan penyakit menular. Yang keempat, faktor ergonomi. Risiko ergonomi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi postur tubuh, gerakan, dan desain alat kerja yang tidak ergonomis, posisi kerja yang tidak nyaman, beban fisik yang berlebihan, penggunaan alat kerja yang tidak sesuai dengan ergonomis tubuh, dan tata letak yang buruk dapat menyebabkan cedera muskuloskeletal, kelelahan, dan masalah kesehatan lainnya. Yang kelima, faktor psikososial. Risiko psikososial melibatkan aspek-aspek psikologis dan sosial yang dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Faktor ini mencakup stres kerja yang tinggi, ketidakseimbangan antara tuntunan kerja dan kontrol yang dimiliki tenaga kerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada materi keempat untuk membacakan materinya. Waktu dan tempat persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu analisis risiko dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu identifikasi bahaya. Langkah pertama dalam analisis risiko adalah mengidentifikasi bahaya atau faktor-faktor berbahaya yang ada di tempat kerja. Ini melibatkan pengamatan langsung, tinjauan dokumentasi, analisis statistik, wawancara dengan tenaga kerja, dan kajian literatur. Yang kedua, ada penilaian risiko. Setelah bahaya diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai risiko yang terkait dengan bahaya tersebut. Penilaian risiko melibatkan penentuan kemungkinan terjadinya kecelakaan merugikan dan tingkat dampak yang terjadi jika kejadian tersebut terjadi. Ya, langkah yang ketiga yaitu penentuan tingkat risiko. Dalam langkah ini, tingkat risiko dihitung dengan menggabungkan kemungkinan terjadinya kejadian merugikan dengan tingkat dampak yang mungkin terjadi. Yang keempat yaitu pengendalian risiko. Setelah risiko ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi pengendalian risiko. Tujuan dari pengendalian risiko adalah mengurangi risiko menjadi tingkat yang dapat diterima. Yang kelima yaitu evaluasi dan tinjauan. Setelah pengendalian risiko diterapkan, evaluasi dan tinjauan secara teratur perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap strategi pengendalian yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembaca materi kelima. Dengan hormat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ke materinya, yaitu pengendalian risiko dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu hierarchy of control atau hierarki pengendalian. Yang kedua yaitu pelatihan dan kesadaran. Yang ketiga pengawasan rutin. Dan keempat kebijakan dan prosedur keselamatan. Yang kelima, konsultasi dengan pekerja. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Yang ketujuh, kultur keselamatan kerja. Yang kedelapan, pengawasan dan audit. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembaca materi ke-6. Dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus dalam industri konstruksi. PT Konstruksi Maju Sejahtera atau KMS adalah perusahaan konstruksi yang beroperasi di industri konstruksi. Mereka telah mengidentifikasi beberapa risiko yang mungkin timbul dalam proyek konstruksi mereka.
Berikut ini adalah contoh analisis risiko yang dilakukan oleh KMS. Contoh yang pertama, risiko cuaca buruk. Pada proyek konstruksi, risiko cuaca buruk dapat menyebabkan penundaan dalam pekerjaan, seperti hujan yang mengganggu aktivitas pemasangan atap atau banjir yang merusak fondasi. Hal ini dapat mempengaruhi jadwal proyek dan meningkatkan biaya. KMS melakukan analisis risiko untuk mengevaluasi kemungkinan cuaca buruk yang mengidentifikasi solusi yang tepat. Contoh yang kedua yaitu risiko kualitas bahan bangunan. KMS menyadari bahwa penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah dapat mengakibatkan kerusakan atau kegagalan struktural pada bangunan. Untuk mengurangi risiko ini, KMS melakukan pemeriksaan kualitas yang ketat pada bahan bangunan yang digunakan dalam proyek mereka. Contoh yang terakhir yaitu risiko keselamatan dan kesehatan. Dalam industri konstruksi, risiko kecelakaan kerja dan cedera sering terjadi. KMS menyadari pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan mereka. Oleh karena itu, mereka melakukan program pelatihan keselamatan yang intensif dan memastikan penggunaan peralatan pelindung diri yang sesuai. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembaca materi ke-7. Dengan hormat, saya persilakan. Solusi pengendalian risiko yang diimplementasikan pertama, penjadwalan proyek yang realistis, yang kedua, pemeriksaan kualitas rutin, dan yang ketiga, program keselamatan yang ketat. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pembaca materi terakhir. Dengan hormat, saya persilakan. Baik, kesimpulan. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, analisis risiko dan pengendalian memiliki peran yang penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Berdasarkan paparan dalam makalah ini, beberapa kesimpulan dapat diambil. Analisis risiko merupakan langkah awal yang krusial dalam mengidentifikasi bahaya potensial dalam lingkungan kerja. Proses analisis risiko melibatkan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan evaluasi risiko. Pengendalian risiko dalam K3 berfokus pada tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya di tempat kerja. Analisis risiko dan pengendalian K3 memiliki manfaat yang signifikan, antara lain mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas, mematuhi peraturan hukum dan standar K3, serta mempromosikan kesadaran dan budaya keselamatan yang positif di lingkungan kerja. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih. Itulah tadi materi dari kami. Mungkin bila ada kekurangan atau perkataan dalam diskusi kami mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.